Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wassalatu afdalus salawat wassalamu atammut taslimat alal mab'uthi birrahmat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tuzanu fihi alhasanatu wassayiat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi al-khati'atal muznibah wa usikum jami'an bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tetap bahkan semakin mencintai, meridai dan merahmati kita. Oleh karenanya mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, yang dengannya kita semua mampu untuk melakukan amal-amal saleh, yang dengan karunia-Nya kita bisa mengangkat derajat sebagai manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama, yang kita telah niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, dan insyaallah di hari akhirat Allah akan pertemukan kita dengan hasil perjuangan kita. Tadi malam kita telah menyebutkan beberapa hal, di antaranya adalah amal soleh yang kita lakukan adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk menghindarkan diri kita dari kehinaan yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memperbaiki hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini, di akhir atau di penghujung bulan Ramadan, pertama-tama ada sebuah ungkapan. Setelah kita mulai dari 1 Ramadan sampai saat ini, nasihat demi nasihat, untaian lantunan, kata-kata indah dari Allah Subhanahu wa taala sudah kita sampaikan. Maka pernyataannya demikian, semua terserah padamu. Itu karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita. Itu karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan yang begitu mudah untuk kita. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalannya. Tinggal itu terserah pada kita. Mari kita perhatikan semua yang kita lakukan, itu semua kembalinya kepada diri kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan kepada kita semua, man amila salihan falinafsi. Siapa yang melakukan amal saleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh tersebut, falinafsi, maka itu akan kembali kepada dirinya. Mengapa demikian? Pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu di antara pernyataannya mengatakan bahwa la hayata liman, tidak ada kehidupan atau bukan tanda-tanda kehidupan, biman asa'a rabbah, bagi siapa yang melupakan Tuhannya atau yang jauh dari Tuhannya. Lalu kemudian beliau menjelaskan kehidupan manusia ada pada hatinya. Kehidupan manusia berada di dalam hatinya, bukan pada yang di luarnya, bukan pada casingnya. Maka cukuplah benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad, di dalam tubuh manusia itu ada sekepal daging. Iza saluhat, kalau itu sudah baik, saluha sairul jasad, maka baiklah semua tubuhnya atau jasadnya. Wa iza fasadat, kalau itu yang rusak, fasada sairul jasad, maka semuanya akan rusak. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengidentikan orang yang jauh dari petunjuk agama adalah orang yang atau manusia yang ibaratnya bangkai berjalan. Kenapa demikian? Itu kembali bahwa kehidupan itu ada di dalam hati. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa hayatul bahaim khairum min hayatihi. Kalau manusia yang jauh dari Tuhannya sudah diberikan semua perangkat untuk memperbaiki hatinya, menghidupkan hatinya, dan itu tidak bisa atau tidak sanggup untuknya, maka kehidupan binatang jauh lebih baik daripada kehidupannya. Kehidupan binatang lebih berarti dibanding daripada kehidupannya. Maka mari kita perhatikan kenapa Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman diperintahkan untuk bertakwa, karena takwa itu tempatnya di dalam hati. Memperbaiki hati jauh lebih diutamakan daripada yang diperlihatkan atau yang disaksikan oleh manusia. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Allah perintahkan tentang bersyukur. Sudah disampaikan bahwa di depan kita dua jalan, itu pilihan, terserah pada kita semua, itu terserah padamu. Jalan menuju surga dengan bersyukur sudah terpampang. Jalan menuju neraka yang sudah dijelaskan juga sedetail mungkin, itu juga sudah tersedia. Yang mana yang kita akan lewati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yashkur, perintah untuk bersyukur itu, maka siapa yang bersyukur, fali nafsi, maka kesyukurannya itu adalah untuk dirinya. Wa man kafara, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak mau bersyukur, dia mengkafiri atau mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan
dia akan disiksa atau dia yang lainnya, tetapi mengatakan siapa yang butuh kamu. Fa inna Allaha ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Kalau kalian tidak mau mensyukurinya, kalian mau mengkhianatinya, mengkafirinya, kami tidak butuh kalian. Kesyukuranmu itu adalah untukmu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Ini khitab. Kalau kalian semua tidak mau mengkafiri atau mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti petunjuk agama, fa innallaha ghaniyun ankum. Allah itu kaya, tidak butuh kalian. Wala yarda li ibadihil kufr, dan tidak meridai hambanya atau manusia yang kufur. Kemudian ayat yang ketiga kembali lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian firman-firman-Nya, ayat-ayatnya yang kita diperintahkan. Coba kita perhatikan isyarat yang begitu hebat disampaikan kepada kita di dalam bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran. Tapi bukan sekedar membacanya, mengulang-ulangi membacanya supaya kita mengenal, mengetahui hukum-hukumnya. Kalau perintah untuk salat itu masih mending, masih ringan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman orang atau agama itu hanya ditandai dengan salatnya. Masih ada itu. Oh, berarti dia ini. Tetapi yang lain sudah tidak lagi diperdulikan, termasuk hukum-hukumnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, perbanyak tilawah, baca Al-Quran, pelajari. Tidak hanya sekedar hukum tentang riba, tetapi di sana pergaulan bagaimana wanita-wanita muslimah yang sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan posisinya, tetapi malah melupakannya, menganggap ada yang lebih baik dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sumber kerancuan dan kekacauan. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Telah datang kepadamu. Itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Basair. Basair itu adalah pelajaran, apakah melalui penglihatan atau mata, yang bisa membuat kita sadar, yang bisa membuat kita melek. Bagaimana? Itu semua dari Tuhanmu. Siapa atau di dalam Al-Quran sepertiga diantaranya adalah kisah-kisah. Siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluar, tinggalkan kampung halamanmu, pergi atau melancong untuk melihat bagaimana tanda-tanda atau akibat daripada pendustaan orang-orang terdahulu, sehingga diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada tanda-tanda sejarah yang semuanya telah memberikan keyakinan kepada kita semua. Bayangkan kaum Ad, kaum Samud yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatannya dan kehebatannya. Bukan membuat rumah batu dari bata, susunan bata kemudian diikat dengan semen, tetapi mengangkat gunung batu
mengangkat ke tanah yang kosong lalu dipahat menjadi rumah batu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hum asyaddu minhum quwwah. Kepada kita dihadapkan pernyataan itu dari Allah. Apa yang kalian banggakan sehingga tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti petunjuk Allah? Apa kemampuanmu? Sedangkan kaum 'Ad, kaum Samud, hum asyaddu minhum quwwah. Dia mempunyai kekuatan yang sangat besar, sangat hebat. Tapi mana mereka? Allah Subhanahu wa taala hanya mengirimkan angin kencang. Allah Subhanahu wa taala hanya mengirimkan suara yang keras. Semua yang membangkang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala hilang dan tidak muncul kembali. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faman absara fa'alaihi, maka siapa yang menjadikan itu sebagai pelajaran, membuka perhatiannya, lalu kemudian berpikir bahwa kami ini tidak punya, kami sangat lemah, tidak punya kelebihan apa-apa, sedangkan yang punya kelebihan Fir'aun laknatullah, dia adalah raja, bahkan mengakui dirinya sebagai Tuhan hanya dengan airnya Allah Subhanahu wa taala. Air yang menyelamatkan Nabi Musa ketika dia tidak berdaya dalam keadaan bayi, itulah yang menenggelamkan Fir'aun dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Ini adalah isyarat. Ini yang harus kita tangkap. Tidak ada yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa atau yang mampu untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hanya yang mentaatinya, hanya yang berjuang untuk menegakkan agamanya. Wa man amiya, dan siapa yang membutakan diri, menutup matanya dari pelajaran-pelajaran yang demikian, fa'alaiha, itu pasti kembali kepadanya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad anzalna ilaikal kitaba bil haqqi lin-nasi, sungguh kami telah turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran, Al-Kitab, adalah dengan penuh kebenaran. Untuk siapa? Lin-nasi, bagi manusia. Famanihtada, barang siapa yang menjadikannya, mengikuti petunjuknya, wali nafsi, berarti petunjuk itu adalah bermanfaat bagi dirinya. Wa man dhalla, dan siapa yang sesat, tidak mengikuti petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu kesesatannya akan menimpa dirinya. Hanya dua, tidak ada yang ketiga. Hanya petunjuk dan hanya kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, apalagi sesudah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka kesesatan apa? Maka petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan kepada kita, siapa yang mengikutinya, maka dia akan bahagia hidupnya dunia, dia akan selamat bahagia hidupnya di hari akhirat. Faman ihtada fali nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Di ayat yang lain, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dalam kehidupannya di dunia dan tidak akan celaka dan binasa di hari akhirat. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya itu semua mari kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menitipkan tanda-tanda orang yang mendapatkan takwa. Berarti 4 ayat ini insyaallah semua sudah ada berpengaruh di dalam hatinya.
Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya bagaimana atau apa ciri-ciri karakter orang-orang yang bertakwa, yang dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala mereka sudah meyakininya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu hal, yakni az-zauq, ada kepedulian. Kepedulian itu yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peduli terhadap dosa-dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa demikian? Karena dosa itulah yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, sekalipun yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun ada amal saleh yang telah dilakukannya. Maka pernah kita dengarkan guru kita menyatakan bahwa sekiranya kita tidak mampu menyiapkan pahala di hari kemudian karena tidak adanya amal saleh, maka cukuplah kita akan selamat dengan tidak adanya dosa, dengan tidak adanya kesalahan. Maka itulah sehingga yang pertama, kepekaannya orang beriman, orang bertakwa adalah sangat peka dengan dosa. Tidak melihat dosa itu kecil atau dosa itu besar, tapi yang dia lihat, yang dia perhatikan, siapa yang kita tempati berdosa. Kemudian yang kedua, peka terhadap perasaan sesama manusia, menjaga perasaan orang lain. Itu dimulai, apa itu adalah untuk kebahagiaan dan keselamatan hati kita. Tidak ada orang yang menjaga perasaan sesamanya, perasaan saudaranya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan menenangkan hatinya. Maka lewat bulan Ramadan kita berupaya, mari kita perhatikan hati kita, jangan pikirkan hati orang lain. Hati kita yang mengetahuinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula hati orang lain, hanya Dia dan Allah yang mengetahuinya. Kita tidak mampu untuk mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, zauq atau kepedulian terhadap umat Islam. Umat Islam atau agama Islam ini tidak dibatasi oleh batasan negara, oleh batasan kebangsaan. Islam itu sudah dipersatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman itu sudah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita belum mampu untuk melibatkan diri, memperhatikan saudara-saudara kita di luar sana, jangan sampai ada istilah bahwa ya umat Islam yang ada di Sinjai saja belum kita bisa bantu. Itu adalah pernyataan yang konyol. Itu pernyataan orang yang tidak paham bahwa agama Islam yang kita cintai itu sudah aturan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kita pikirkan, tetapi untuk kita amalkan, untuk kita laksanakan. Oleh karenanya, marilah kita dengan bulan Ramadan yang alhamdulillah sebulan penuh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah buat kita dengan memperhatikan segala amalan-amalan, menghidupkannya, amalan-amalan malam kita atau ibadah-ibadah siang hari kita jaga dan optimalkan sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai penambah hidayah, memperbesar hidayah yang kita sudah miliki, sehingga insyaallah perhatian kita terhadap ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan itu kita berupaya untuk melestarikannya atau melanjutkannya di luar bulan Ramadan. Yang kedua, semua itu mari kita jaga. Penjagaannya cukuplah dengan melupakan apa yang kita telah lakukan dalam bulan Ramadan ini dan fokus kepada apa yang kita akan lakukan ke depan. Karena
yang telah lalu ini itu memang sudah waktunya atau memang tempatnya, sedangkan yang akan datang itulah yang harus menjadi perhatian. Dan terakhir, atas nama pribadi kami memohon maaf kepada para jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita hati-hati yang senantiasa terpaut, yang senantiasa terhubung, sehingga apa yang menjadi kekurangan bagi kita, bagi orang lain, tidaklah menjadi persoalan bagi kita, tetapi kita hanya membandingkan, mudah-mudahan kami lebih baik daripada orang yang kami nilai kurang baik. Kami mohon maaf, baik itu adalah tindakan kami atau ucapan kami. Itu semua mari kita satu visi, satu misi untuk melanjutkan perjuangan pendahulu kita, khususnya orang-orang yang telah mendahului kita dalam pembangunan masjid yang kita cintai ini. Tidak ada kata-kata dari mereka, jarang mereka ngomong, tetapi pembangunan masjid itu berjalan. Harus kita contoh. Mengapa itu terjadi? Semuanya bisa kita simpulkan. Itulah keikhlasan mereka. Mari kita doakan. Ingat satu persatu. Ingat Haji Sinta, ingat Haji Menteng, ingatlah Haji Anis, yang semua adalah tonggak daripada pembangunan masjid ini. Ingat guru kita almarhum yang semua sudah menjadi almarhum, Ustaz Ahmad Marzuki Hasan, Ustaz Sirajuddin, semuanya berjuang untuk membesarkan masjid kita ini, semua tanpa pamrih, semua karena untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk kepentingannya di hari kemudian. Insyaallah kita yakin Allah pasti sudah memberikan kesempurnaan baginya, tinggal menunggu saatnya untuk datang dan beralih ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan hati kita, memberikan keistiqomahan untuk membela Al-Qur'an, untuk membela, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui dengan masjid ini, sehingga insyaallah apa yang kita lakukan adalah perintah Allah, dan apa yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang satu kepada kita, pikiran yang satu di antara kita, sehingga kita adalah benar-benar satu jamaah, satu tubuh yang dianggap sebagai satu tubuh. Yang satunya bermasalah, yang lainnya turut untuk saling memperhatikan. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin, wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.